warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuliana. Saya dari Fakultas Teknik Informatika dengan jurusan Multimedia Audio Visual and Broadcasting. Di sini saya akan menjelaskan tentang tabung vakum. Apakah di sini ada yang tahu tentang tabung vakum? Tabung vakum adalah sebuah alat yang biasanya digunakan untuk menguatkan sinyal. Komputer tabung vakum sekarang disebut komputer generasi pertama adalah komputer yang menggunakan tabung vakum untuk sirkuit logika. Meskipun digantikan oleh generasi kedua, komputer transitor, komputer tabung vakum terus dibangun hingga tahun 1990-an. Komputer-komputer ini sebagian besar merupakan desain satu-satunya loh. Di sini ada yang tahu analisis fundamental. Apa itu analisis fundamental? Analisis fundamental atau fundamental analisis adalah teknik analisa yang menghitungkan berbagai faktor seperti kinerja perusahaan, analisis persaingan usaha, analisis industri, analisis ekonomi, dan pasar makro dan mikro. Dari sini dapat diketahui apakah perusahaan tersebut masih sehat atau tidak. Dari pengecekan tersebut, investor dapat mengetahui mana perusahaan yang dalam kondisi baik dan bisa dipilih untuk investasi. Siapa yang menggunakan analisis fundamental? Di sini pasti banyak yang bertanya, siapa yang menggunakan analisis fundamental? Umumnya pengguna analisis fundamental adalah investor, terutama investor saham jangka panjang. Analisis fundamental bisa untuk dianalisis apa saja. Analisis fundamental tidak terbatas untuk saham, bisa juga digunakan untuk forex, emas, caranya saja yang berbeda. Tapi biasanya kalau orang menyebut analisis fundamental, biasanya merujuk pada saham. Investor yang murni menggunakan aspek fundamental di dalam menentukan keputusan investasi disebut dengan fundamentalis. Bagaimana cara melakukan analisis fundamental? Pasti banyak yang bertanya kan. Di dalam analisis fundamental kita dapat melakukan analisis top down, mulai dari kondisi ekonomi negara secara makro sampai kondisi perusahaan secara mikro. Sekian penjelasan dari saya. Maaf kalau ada kata-kata yang salah atau pembacaan yang salah. Mohon dimaklumi karena saya sedang belajar. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.